atau di luar jasad kita, semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi di hari Jumat, karena memperbanyak salawat di hari Jumat termasuk anjuran di dalam syariat Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, siapa yang bersalawat satu kali maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan salawat itu bentuk keberkahan, bentuk keselamatan sebanyak 10 kali. Jemaah a'azzani Allah wa iyyakum, sudah 1 bulan lebih lamanya Allah Azza wa Jalla kembali membangunkan ingatan kita yang sudah lama amnesia tentang tanah suci ketiga kaum muslimin, yaitu bumi Palestina. Jemaah yang Allah muliakan, tanah suci sejak lebih 75 tahun lamanya dirampas penuh kelicikan oleh penjajah Zionis Yahudi. Bumi mulia yang menjadi destinasi perjalanan mulia Isra Mi'raj kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentangnya Allah Jalla Jalaluhu jelaskan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperjalankan beliau di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkahi di sekelilingnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah 1 bulan lebih Allah Azza wa Jalla kembali menyadarkan kesadaran kita yang sudah lama menurun, bahwa di tanah suci kaum muslimin sejak 75 tahun yang lalu telah dijajah oleh bangsa yang paling hitam sejarahnya, bernama bangsa Yahudi. Inilah bangsa pembunuh para nabi dan rasul, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, afa kullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali datang kepada kalian, yaitu kepada bangsa Yahudi, seorang rasul membawa ajaran yang tidak sesuai hawa nafsunya dengan kalian, kemudian kalian membangkang, sebagian kalian mendustakan rasul tersebut, dan sebagian kalian membunuh para nabi dan rasul tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah 1 bulan lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncang kelalaian kita yang sudah terlalu dalam, bahwa di sana, di bumi Isra dan Mi'raj, ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak pernah kenal lelah berjuang sendiri merebut kembali tanah air mereka. Jemaah azani Allah wa iyyakum, sudah 1 bulan lebih lamanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita yang sudah lama hanyut dalam kehidupan dunia, bahwa di sana, di bumi Isra Mi'raj, di bumi Palestina, salah satu negara dunia yang paling awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan mereka, yaitu negara Palestina, telah memberikan material demi kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Ternyata di sana sejak tahun 1948 secara licik para pengungsi Yahudi yang lari menyelamatkan diri dari pembantaian dan pembunuhan, mereka berdiam diri di sana. Inilah pengungsi yang paling licik sedunia yang merampas tanah Palestina. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat yang mulia ini kita kembali belajar banyak dari perjuangan rakyat Palestina tersebut
mereka yang merasakan berat dan susahnya perjuangan di sana, tentunya kita harus mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa yang ada di Palestina? Paling tidak ada dua hikmah, ada dua pelajaran, ada dua faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang ada di Palestina. Yang pertama, bahwa setiap kita harus sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Lihatlah bagaimana ribuan kaum muslimin di sana dibantai. Tidak yang kecil, tidak yang besar, tidak laki-laki, tidak perempuan. Mereka dibantai oleh Zionis Yahudi. Di sini menunjukkan bahwasanya kematian itu satu hal yang pasti. Entah itu karena perang ataupun bukan karena perang. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang hanya tersandung batu saja kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pikirkan bagaimana kita punya cita-cita yang tinggi, yaitu obsesi yang lebih jauh, lebih tinggi dari dunia ini. Bukan hanya sekedar kesenangan dunia, tetapi bagaimana obsesi kesenangan akhirat, itulah yang kita tuju. Percayalah jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mampu menguatkan kesabaran dan keteguhan saudara-saudara kita di Palestina yang terpenjara di negeri mereka sendiri selain cita-cita akhirat, yaitu tentang surga, kenikmatannya yang tidak bandingnya, tentang kenikmatan surga yang tidak pernah dirasakan oleh manusia di muka bumi ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para pejuang Palestina membangunkan kita dari obsesi dunia yang tidak ada habis-habisnya. Maka cukuplah sudah, hidup kita sudah pasti tidak selamanya, ada kehidupan akhirat yang harus kita persiapkan. Para ibu di Palestina rela, bahkan bangga sebangga-bangganya saat anak-anak kesayangannya gugur dalam perjuangan itu. Para istri menangis haru dalam bangga saat suaminya gugur bersimbah darah dalam perjuangan indah itu. Mengapa demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena mereka yakin bahwa kehidupan dunia hanya begini-begini saja, kesenangannya hanya sesaat, penderitaannya juga tidak akan selama-lamanya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang ada di Palestina, bahwasanya dunia ini adalah episode pertempuran antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan juga kemunafikan, antara perkara syirik dan perkara tauhid, antara perkara-perkara kebenaran dan perkara-perkara kemungkaran. Hanya ada dua jalan ini saja, kebenaran atau kemungkaran. Disinilah tempatnya ujian manusia. Bagaimana kita menebak, bagaimana kita melihat apakah kebenaran yang akan kita ikuti atau kemungkaran yang akan kita ikuti. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, umat Islam kita semua adalah umat yang cinta damai. Sejarah cinta damai kita tercatat dengan penuh terang benderang dalam catatan sejarah umat manusia. Kita akan selalu siap menyambut ketika mereka umat yang berlainan agama dengan kita ingin hidup berdampingan dengan kita, bahkan dengan siapapun, berbeda keyakinan, suku, ras, negara dan lain sebagainya, kita umat Islam akan menyambut dengan gembira. Persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menerima komunitas Yahudi untuk hidup bersama dengan kaum muslimin di kota Madinah. Tetapi perlu diingat jamaah rahimani wa rahimakumullah, semangat cinta damai kita hendaklah jangan membuat kita lupa bahwa yang namanya kekufuran adalah kekufuran, yang namanya orang kafir adalah orang kafir. Allah Jalla Jalaluhu terangkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan orang-orang Yahudi serta Nasrani itu tidak akan ridho kepada Muhammad, yaitu juga tidak ridho kepada umatnya yaitu kita,
agar kita ini mengikuti millah mereka, agar kita ini mengikuti aturan-aturan mereka, agar kita ini mengikuti adat istiadat agama-agama mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah telah terangkan hal ini, maka berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang yang di luar agama kita. Mungkin bisa saja secara zahir dia baik dengan kita, tetapi di belakang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah a'azani Allah wa iyyakum, berbahagialah akhir kehidupan yang sepanjang hayatnya selalu berusaha mengikuti jalan al-haq, yaitu jalan kebenaran, memperjuangkan al-haq, yaitu memperjuangkan kebenaran, berpihak kepada al-haq, yaitu berpihak kepada kebenaran, berkorban dan menegakkan al-haq hingga mati di atas jalan al-haq. Jamaah azani Allah wa iyyakum, ketika jasad tak mungkin membersamai derita saudara-saudara kita di Palestina, ketika tangan tak mungkin mengangkat senjata menyertai perjuangan para perjuang di bumi Al-Quds, ketika kedua kaki tidak mungkin berlari di antara debu, deru, peluru, dan asap yang mengepul mengangkat jasad-jasad yang terkulai di bumi Al-Aqsa, maka bukan berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mereka di bumi Palestina. Hari ini kita yang memiliki harta berlebih, maka mengapa tidak menyisihkan sebagiannya untuk mereka yang kekurangan makanan, minuman, obat-obatan, air, dan lain sebagainya. Jika itu pun kita tidak mampu, maka sekurang-kurangnya janganlah lemah sekedar berdoa, memanjatkan doa-doa terbaik dari kita untuk mereka. Yakinlah bahwasanya doa kaum muslimin adalah senjata terbaik orang-orang yang beriman. Banyaklah menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita terbebas dari penjajahan yang selama ini terjadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ansur ikhwanana minal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ayyidhum بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.